Untuk mengetahui posisi objek di ruang angkasa, kita memerlukan kerangka acuan yang ada di bumi, atau sistem koordinat, dengan menetapkan serangkaian angka unik untuk setiap titik di langit. Dalam astronomi, setidaknya dikenal ada 3 macam model koordinat, yaitu koordinat terestrial, celestial, dan juga horizon. Tentunya, penggunaan masing-masing koordinat tersebut memiliki kegunaan tertentu dalam astronomi. Sistem koordinat terestrial didasarkan pada lintang dan bujur yang biasa digunakan untuk navigasi di bumi. Para ahli geografi telah membagi planet ini menjadi 4 belahan atau hemisfer, yaitu belahan bumi bagian utara dan selatan, serta belahan bumi bagian timur dan barat. Ekuator merupakan lingkaran hayal yang membagi belahan bumi utara dan selatan. Garis ekuator juga disebut sebagai lintang 0 derajat, dan setiap lingkaran sejajar dengan ekuator disebut garis lintang. Istilah lintang berasal dari bahasa Latin, yaitu latus, yang artinya lebar. Secara definisi, lintang diartikan sebagai jarak sudut suatu benda yang diukur dari ekuator dan dihitung dalam derajat. Posisi garis lintang di atas ekuator disebut lintang utara dan berada di bumi belahan utara. Sedangkan posisi garis lintang di bawah garis ekuator disebut lintang selatan dan berada di bumi belahan selatan. Garis lintang dilambangkan dengan simbol pi. Terhitung ada 90 derajat garis lintang dari ekuator ke masing-masing kutub, baik itu kutub utara maupun selatan. Garis lintang dimulai dari ekuator dan ditandai dalam derajat positif ke kutub utara 90 derajat dan derajat negatif ke kutub selatan 90 derajat. Istilah bujur berasal dari bahasa Latin, yaitu longus, yang artinya panjang. Secara definisi, bujur diartikan sebagai jarak sudut suatu benda yang diukur dari meridian dan dihitung dalam derajat. Meridian merupakan garis hayal yang membagi belahan bumi timur dan barat. Garis meridian juga disebut sebagai bujur 0 derajat. Berdasarkan kesepakatan, Greenwich, Inggris ditetapkan sebagai meridian utama yang bernilai 0 derajat. Dan setiap setengah lingkaran yang sejajar dengan meridian utama disebut dengan garis bujur. Posisi garis bujur di bagian kanan meridian utama disebut bujur timur dan berada di bumi belahan timur. Sedangkan posisi garis bujur di bagian kiri meridian utama disebut bujur barat dan berada di bumi belahan barat. Garis bujur dilambangkan dengan simbol lambda. Terhitung ada 180 garis bujur di setiap sisi meridian utama. Namun di sisi yang berlawanan, meridian primer tidak 0 derajat, melainkan 180 derajat. Garis ini disebut garis tanggal internasional dan kadang juga disebut anti-meridian. Garis bujur dimulai dari meridian utama dan ditandai dalam derajat positif ke timur hingga 180 derajat dan derajat negatif ke barat hingga 180 derajat. Untuk memecahkan sebagian besar masalah terestrial koordinat, kita bisa menggunakan trigonometri bola atau spherical trigonometry. Trigonometri bola berkaitan dengan segitiga yang digambar pada bola. Subjek ini berasal dari kekhilafahan Islam di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol selama abad ke-8 hingga ke-14. Pada gambar tersebut, sebuah segitiga ABC digambar pada sebuah bola. Setiap garis segitiga adalah lingkaran besar. Setiap lingkaran yang digambar pada bola memiliki jari-jari yang sama dengan bola, dan lingkaran besar menutupi jarak terpendek antara dua titik. Huruf kapital A, B, C menunjukkan sudut antara busur lingkaran besar segitiga yang diukur pada permukaan bola.
Sedangkan huruf kecil A, B, C mewakili panjang busur lingkaran besar diukur sebagai sudut dari pusat bola. Untuk menghitung jarak antar dua titik koordinat yang direpresentasikan sebagai titik B dan C, kita dapat menggunakan aturan kosinus demi mengetahui panjang busur A. Setelah nilai A diketahui, nilai A tersebut diubah menjadi radian, kemudian dikalikan dengan radius bumi. Sebagai contoh perhitungan, kita akan menemukan jarak antara Soreang dan Ranca Bali Ciwidey dengan data sebagai berikut. Adapun langkah-langkah untuk menghitung jarak dari Soreang ke Ranca Bali Ciwidey, pertama kita mencari nilai C yang diformulasikan lintang kutub diambil lintang tempat 1, yang mana 90 derajat mewakili lintang kutub dan 7.033381 derajat mewakili lintang tempat 1. Kalkulator menunjukkan hasil 82 derajat 57 menit, 59.83 detik. Kemudian mencari nilai B yang diformulasikan lintang kutub diambil lintang tempat 2, yang mana 90 derajat mewakili lintang kutub, 7.160000 derajat mewakili lintang tempat 2, dan kalkulator menunjukkan hasil 82 derajat 50 menit 24 detik. Selanjutnya mencari nilai A kapital. Diformulasikan bujur 1 diambil bujur 2, 107.543617 mewakili bujur 1, dan 107.351326 mewakili bujur 2, dan kalkulator menunjukkan hasil 0,1923557. Setelah mengetahui nilai C kecil, B kecil, serta nilai A kapital, selanjutnya kita mencari nilai A kecil yang merupakan panjang busur dari B ke C. Adapun untuk nilai A tersebut diformulasikan sebagai A cos theta sama dengan cos B dikali cos C ditambah sin B dikali sin C dikali cos A kapital. Kemudian kita masukkan nilai-nilai dari setiap bagian-bagian tersebut. Cos B bernilai 82 derajat 50 menit 24 detik dikali cos C yang bernilai 82 derajat 57 menit 59,83 detik tambah sin B yang bernilai 82 derajat 50 menit 24 detik dikali sin C yang bernilai 82 derajat 57 menit 59,83 detik dan dikali cos A kapital yang bernilai 0,1923557. Selanjutnya tugas kita ialah merubah menjadi nilai-nilai cos tersebut sesuai dengan formula yang ada. Misalkan cos 82 derajat 50 menit 24 detik, maka berapakah nilai cosnya? Oke, terhitung dari cos 82 derajat 50 menit 24 detik dihasilkan nilai 0,1246405763538, dan untuk cos 82 derajat 57 menit 59,83 detik menghasilkan nilai 0,1244758067338, dan untuk sin B 82 derajat 50 menit 24 detik menghasilkan nilai 0,9922019586386, dan untuk sin 82 derajat 57 menit 59,83 detik
menghasilkan nilai 0,992474982046, dan untuk kos A kapital menghasilkan nilai 0,9999943644741. Selanjutnya kita kalikan bagian tengah, kita kalikan bagian kanan setelah tanda plus dari 0,9922019586386 dikali 0,99247498246 dikali 0,9999943644741, yang mana kalkulator menghasilkan nilai 0,9847300715828. Selanjutnya mengkalikan angka-angka sebelah kiri tanda plus, yaitu 0,1246405763538 dikali 0,122447588066738, yang mana kalkulator menunjukkan nilai 0,01526193708283. Setelah dihasilkan nilai perkalian antara masing-masing bilangan tersebut, kita jumlahkan antara 0,01526193708283 ditambah 0,9847300715828, yang mana kalkulator menunjukkan nilai 0,9999920086111. Berhubung A masih bernilai A cos theta, langkah kita selanjutnya ialah melakukan inverse dari cos tersebut, ya, dengan cara menekan tombol shift cos, kemudian masukkan nilai 0,9999920086111, dan akhirnya kalkulator menghasilkan nilai 0229059893893. Namun nilai ini masih dalam bentuk derajat, adapun untuk sudut hanya menerima nilai radian. Pada itu, langkah kita selanjutnya ialah merubah nilai derajat ke dalam radian dengan cara mengkalikan ke 2 kali pi dibagi 360. Masukkan nilai 0,229059893893 dikali 2 kali pi dibagi 360, dan A theta mempunyai nilai 0,00399749328. Setelah diketahui nilai A theta tersebut, langkah terakhir ialah menghitung jarak antara dua titik koordinat, yang mana jarak ini diformulasikan sebagai A theta dikali radius bumi. Nilai A theta yang telah kita dapat dari kalkulasi sebelumnya ialah bernilai 0,003997493328 dikali 6371, yang akhirnya kalkulator menghasilkan nilai 25,47 km. Maka dapat disimpulkan jarak antara Soreang dan Ranca Bali Ciwidey adalah sebesar 25,47 km.